tahun 70 60-an kayak musik ngapain? Mau hidup pakai apa nanti gitu, hidup pakai musik itulah yang namanya dulu kan dia awal cuma produksi mobil. Terus lo tau gak sih kalian semua sekarang kalau Tesla itu punya kayak stasiun luar angkasa dan mereka melakukan penelitian buat luar angkasa. Jadi Agus tuh punya mimpi yang sama juga gitu loh, kayak lu kalau misalnya lu salah jurusan dan nggak lu kelarin, pertama mimpi lu udah nggak tercapai di awal, terus sekarang lu bunuh satu-satunya jalan hidup lu, itu yang bego banget. Guys, kalau kata beberapa orang yang di Instagram gua nih ya, Instagram tak apa tuh audionya makin bagus, plus foto-fotonya juga makin bagus, coy. masa. Serius. Walaupun gue jarang ngepost ya. Walaupun gue jarang ngepost, cuman memang itu yang mereka katakan, Pak. Mereka bilang yang dipuji cuma desain sama soundnya doang nih. Enggak, materi mah enggak. Materi enggak makin bagus. Kita dipuji, Bang. Kayaknya materi mah enggak makin bagus. Mending kita buat Instagram aja, Pak. Tapi itu sih yang kalau yang desain masih Tanfis dan Amel kan? Iya. Itu kalian tuh ngedesain pakai apa sih? Pakai tangan, Bang. Oh iya. Wow. Pakai lidah. Pakai aplikasi apa? Magic Hands. Magic Tissue. Bukan Magic Tissue. Pakai aplikasi apa sih, Bis? Gue sama Amel juga sama sih aplikasi pakai Adobe Illustrator ya. Jadi kalau misalnya mau sponsori, kita sangat terbuka untuk Adobe Indonesia. Tapi memang karena lo berdua di kuliah desain kalian berdua memang pakai itu juga kan, Adobe Illustrator itu kan. Ya, betul. Oke. Mantap. Kalau audionya tuh tak Aldrich kan? Gua nih. Asik. Lo pakai apa, Dris? Pakai laptop kebetulan. Wow. Iya. Jelas. Kita tahu sih pakai laptop. Berkembang ya jokesnya. Aplikasinya bos. Gue aplikasi pakai ada namanya Ableton. Word itu buat presentasi gue. Itu poin. PowerPoint. Bukannya gue denger lo pakai Excel ya ngedit. Mana bisa, Bang, yang bener tuh. Sumpah. Atau pakai Word. Lo itu kuliah tuh sebenarnya jurusan apa sih? Karena lo juga sebenarnya nggak cuman soundnya tak apa doang kan yang lo kerjain. Lo tuh banyak project juga yang berhubungan dengan sound. Tapi lo sebenarnya kuliah jurusan apa sih? Gue jurusan kebetulan teknik sipil. Siap. Nyambung banget, bos. Nyambung ya. Nyambung banget. Jadi bangun. Tuh kayak angkot Cimbeluit ke Kaum Ciroyom tuh nyambung banget. Kok bisa sih, Dritz? Kalau kayak lu kan udah teknik apa tadi? Teknik sipil ya? Iya. Sipil. Itu berhubungan dengan konstruksi. Tapi ini kan lu ngerjainnya sound. Emangnya lu belajar dari mana dan dari kapan ya? Dan gila lu bisa bikin sound sekeren-sekeren yang pernah lu lakukan gitu. Kalau belajar, gue ada mentor lah ya. Pasti setiap orang punya mentor. Gue belajar dari di gereja namanya Kosemi. Dia yang pertama kali memperkenalkan gue dengan yang namanya produksi lah. Produksi bikin lagu. Oh, dunia produksi ya? Dunia produksi. Bukan produksi bikin anak. Itu alhamdulillah. Gak usah dimentorin. Dia cari sendiri. Ada kelasnya di Pornhub. Waduh. Bangga, Be. Selain Pornhub apa, Bang? Kelihatan ya. Tunggu. Kayaknya kelihatan deh siapa yang selama lockdown otaknya makin kelok. Gue waktu itu belajar sama KSMI. Gue mulai dari 2014. Gue inget banget waktu itu di gereja gue lagi bikin album. Gue kan ngeliat-liat kebetulan gue ya cukup berbakat di musik lah. Iya.
setelah ngelihat gue kayak cukup tertarik gitu karena kan gue suka banget ya sama yang apalagi yang namanya bikin lagu kayak back sound, terus kayak sesuatu yang ominous, terus ya yang Ominous. besar-besar. Omni itu luar biasa. Oh, gitu. Omni. Oke. Oh, oke. Ya gitulah. Terus? Ya dan dari 2014 itu mulai belajar, terus ya belajar aja terus sampai sekarang gitu. Jadi Lu itu 2014 lo masih kuliah and then lo masih ngulik-ngulik juga tentang produksi sound itu. Yes, that's true. Waktu itu gue sambil banyak belajar hal lain juga sih, nggak cuma 2 itu doang. Gue kayak belajar bisnis juga, terus gue belajar apa namanya, apa ya? Gue jadi ngeblank gitu. Berorganisasi juga, terus ya belajar memimpin orang juga. Banyak yang gue waktu itu. Terus kenapa lu ngambil jurusannya teknik sipil, Rich? Kebetulan, wah ini cukup oke sih ceritanya, seru juga. Jadi kayak dulu tuh gue punya mimpi yang besar. Ya sampai sekarang gue masih menghidupi mimpi itu. Dan singkat cerita, belum bangun tuh. belum bangun. Gimana sekarang dia lagi dalam keadaan mimpi. Iya. Terus. Mimpi basah nggak, Drit? Waduh. Gue mau jawab. Tadinya gue kira mimpi yang lain. Oke. Terus. Ada yang bangun tapi bukan orang. Wow. Ada yang basah tapi bukan mimpi. Udah cukup guys. Gue dulu punya mimpi yang sampai hari ini gue hidupin juga, dan gue kira dengan gue bisa masuk ke teknik sipil, gue bisa menghidupi mimpi itu dengan lebih efektif gitu. Ternyata ya singkat cerita gue kesini gitu ya. Ya jurusan gue nggak begitu berpengaruh sama mimpi gue sih. Oke. Jadi kayak ya sebenarnya ya kalau ini lu salah jurusan lah ya. Nggak salah juga karena gue sekarang cukup menghidupi juga. Iya. Dari teknik sipil ini gitu. Tapi kan berarti sebenarnya passion lo itu musik kan, bukan sebagai teknik sipil, atau lo nggak pernah kayak ini sebagai mimpi lo, tujuan utama lo jadi kontraktor ya gue bilangnya, atau gimana sih? Ahli bangunan lah, something like that. Sebenarnya itu bukan mimpi lo kan? Gimana ya? Ya gue sekalian cerita lah ya. Mimpi gue tuh pokoknya cukup besar, saking besarnya dia tuh nggak bisa kayak lu ambil. Nggak bisa lu capai. Bercanda. Iya, benar. Iya, enggak. Iya, bagus. Enggak. Tapi maksudnya bukan gitu. Tapi apa ya? Nggak bisa dicapai dengan satu profesi doang gitu. Jadi gue kayak mikir atau mungkin bisa jadi nggak di satu generasi doang. Tapi gue harus prepare buat generasi gue nanti nextnya buat meneruskan mimpi itu gitu. Gue tahu mimpinya Aldrich apa? Gue tahu. Apa? Jadi Aldrich itu terinspirasi dari CEO-nya Tesla. Elon Musk. Dimana yang namanya dulu kan dia awal cuma produksi mobil. Terus lo tau gak sih kalian semua sekarang kalau Tesla itu punya kayak stasiun luar angkasa dan mereka melakukan penelitian buat luar angkasa. Jadi Aldrich tuh punya mimpi yang sama juga gitu loh, kayak bukan sama sih, tapi kayak lu pengen berhubungan dengan antariksa gitu, bener gak sih? Bener. Wow. Gue tuh sebenarnya nggak terinspirasi dari Elon Musk sih, jadi kayak sebenarnya dari sebelum Elon Musk jadi terkenal, itu tuh gue udah punya mimpi itu gitu. Kalau gue tuh pengen bikin space industry di Indonesia lebih spesifiknya. Nah, gue kan mikir kan dulu kayak buat bikin space industry atau enggak kayak bikin sesuatu yang di luar angkasa kan membangun. Nah, teknik sipil itu membangun gitu. Waktu gue SMA gue mikirnya gitu. Gue belajar bangunan bro. Iya, bangunan. Cuman kan bedanya kalau di sana nggak bisa pakai semen bro. Iya. Beda coy. Jadinya bukan bangunan tapi bangunin gitu. Iya. Bangunin. Iya, jadi ya setelah gue semester 5 lah gue sadar kayak wah gue salah jurusan nih.
Langsung akhirnya gue belajar bisnis karena gue berpikir dengan gue punya bisnis sendiri nanti di depan sana, gue bisa kayak memberikan legasi buat orang yang ada di bawah gue nanti gitu dan meneruskan visi besar gue itu. Kalau Amel sama Tantis, emang diminta orang tua atau emang kalian yang pengen? Udah lu Mel. Kalau gue mah emang pengen sendiri sih. Kenapa? Bukan masih diminta orang tua? desain? Iya enggak. Iya, kenapa pengen sendiri? Karena emang sukanya di bidang yang kayak Berhayal-hayal seni gitu ya. gitulah. Ngayal-ngayal. Halu dong. Iya. Kayak abang Amel tuh bang. Oke, Yang jadi berarti atas ngayal. Amel tuh kalau sekarang pilih jurusan istilahnya tepat lah ya. Maksudnya sesuai dengan yang lu suka, sesuai dengan mimpinya Amel juga. Iya sih, cuma kadang ya ngerasa ada beberapa saat kayak ngerasa, aduh kayak gue salah jurusan. Oke, kenapa oke, tuh oke. Mel? Lu ngerasa salah jurusan Mel? Kadang tuh kalau tugas udah banyak terus kayak udah hektik banget rasanya sampai kayak kamar teh udah berantakan segala macam, kayak ngerasa kayaknya gue salah jurusan deh, kayaknya harusnya gue gak masuk ini deh. Tapi ternyata Kayaknya gue nggak suka pas udah gambar deh. iya kayaknya enggak di sini deh, tapi pas dilaluin ya beres juga sih akhirnya. Terus ya udah juga sih, ternyata gue nggak salah jurusan sih ya. Senyumnya Oke, Tanvis berarti itu kayak ngomongnya- hal yang sama. Iya, kayak mengkonfirmasi ya. Udah cukup diwakilkan lah. Konfirmasi. Valid sekali. Ngomongin soal salah jurusan nih guys, ngomongin soal salah jurusan. Tapi pernah gak sih ada di antara kalian yang sebenarnya jurusan yang kalian pilih itu, kalau tadi kan Aldrit sama Amel itu karena sama-sama mau nih, meskipun agak kebodohan juga kalau Aldrit kan memilih itu karena naif ya. Tapi kalau misalnya Amel kan karena emang dia yang lu suka. Pernah gak sih ada di antara kalian yang kuliah atau mungkin sekarang lagi kuliah, tapi sebenarnya itu bukan jurusan yang kalian mau? Dari Jadi awal. Aldri sama Amel sama-sama mau nih. Jadi aja bro. Sama-sama mau. Langsung. Nih bang, Tanvi sama Gideon ngalamin gak sih kayak salah sesuatu jurusan yang nggak sebenarnya kalian nggak mau? nih sebelah saya nih ngalamin nih. Dari Koki dia dulu apa gue dulu nih? Tanvis dulu. Tanvis dulu deh. Oh, gue sih sebenarnya dari awal tadinya gue maunya memang pertama banget gue dari SMA itu gue udah tahu nih gue fix banget gue pengen film di salah satu kampus yang cukup terkenal lah di Tangerang ya, di Serpong nih, tau lah, nggak usah sebut merek ya. Nah, singkat cerita karena satu dan lain hal, ya singkat cerita gue nggak jadi lah kesana oleh sama orang tua. Yang sebenarnya sampai sekarang pun alasannya nggak jelas. Waktu itu gue pengen ngambil perfilman, sinematografi. Oh, gue tahu. Nah, karena satu dan lain hal yang nggak bisa dijelaskan lah ya. Karena nyokap lu ngiranya lu bikin film gak bener kali. Film gak bener, duitnya banyak nih bang. Oh iya, benar. Gua tahu sih duitnya banyak. Pernah ini ya. Oke. Survei. Pelanggan. Nah, Subscribe. lain hal yang nggak boleh itu akhirnya gue pikir ya udahlah, daripada nggak kuliah. Waktu itu mindset gue kayak gitu, daripada nggak kuliah padahal gue carilah yang mirip-mirip yang nggak terlalu menyimpang lah. Akhirnya ini gue ada di DKV. Jadi bukan karena gue nggak mau juga dan bukan karena gue, jadi lebih karena apa ya, dibilang mungkin terpaksa kali. Kalau case-nya gue. Tapi lo pernah nggak sih ada di titik kayak kalau tadi kan Amel meskipun udah milih ini jurusan yang dia mau, dia pernah ada kayaknya gue salah jurusan deh, atau gue kayaknya udah mau give up sama jurusan gue ini. Lo pernah gak sih? Harusnya gue bener tuh menurut aja sama keinginan gue maunya perfilman aja. Iya. Pernah banget. Puncaknya sebenarnya kemarin di semester 3, gue even sampai gue ngeluh ke orang tua gue bilang, kenapa sih waktu itu gue mau sinematografi gue nggak dibolehin. Cita-cita
sampai di akhir waktu itu gue telepon sampai di akhir telepon dia, gue nggak tahu sih, gue ngerasa dia tuh merasa bersalah gitu kayak sebenarnya nggak sepenuhnya yang ngebolehin lah gitu kan. Kita intinya karena nggak boleh, di akhir telepon dia sampai nanya ke gue, ya udah kalau misalnya kamu mau keluar dari kuliah kamu yang sekarang nggak apa-apa, kamu coba kirimin ke mami link universitas yang itu, kita cari tahu dan segala macam. Dan gue di titik itu gue kayak oke, kayaknya bukan ini sih yang gue mau, karena setelah gue udah berdamai dengan gue kayak kalau film tuh lu bisa belajar as a hobby aja sih, maksudnya lu nggak sekolah. Gue pikir kayak oke, gitu. Jadi pernah banget. Pernah banget. Oke. Kalau lu Gideon, lu pernah nggak ngalamin kayak gitu juga? Garuk lu. Itu mah cerita garuk lu guys. itu salah satu. Langsung megang rambut lagi. Bau itu rambut. Yang itu cuy, yang belakang. Gue pikir gitu. Yang belakang. Dicium dulu. Kalau gue waktu itu, ini mah salah satu bagian hidup gue sih. Gue bukan salah jurusan, tapi tidak sesuai dengan jurusan yang gue mau karena orang tua hari itu. Gue mau musik lah intinya di salah satu institut musik ya, atau di universitas juga. Gue daftar ke beberapa di Jakarta dan keterima waktu itu, tapi itu daftar diem-diem. Kemudian pas lagi keterima, ada tagihan ininya kan, uang kuliahnya nih, uang pembangunan uang kuliahnya. Nah nyokap gue tahu, gue kasih tau nyokap gue dan gak setuju karena harganya mahal banget hari itu. Nah mungkin kuliah musik emang mahal sih. Iya, kuliah musik mahal banget. Nah kemudian nyokap gue lah hari itu, lu tau lah orang tua yang hidup lahir di tahun 70-60an, kayak musik ngapain, mau hidup pakai apa nanti gitu, hidup pakai musik mah nggak akan bisa. Itulah mindset waktu itu. Ya, nah makanya hari itu ya gue waktu itu sempat ribut dulu, tapi gue percaya gini sih, ada dua hal yang bikin manusia itu makin baik dan makin tajam. Satu, manusia bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Kedua, manusia itu dikoreksi sama orang lain. Nah, gue percaya banget orang tua gue kan udah ngidupin gue selama 18 tahun ya. Dan gue percaya dia gak ketutup mata lah sama 18 tahun hidupnya gue. Jadi dia tahu banget lah potensi lain selain musik gitu hari itu. Jadi hari itu dia masih ada ya? Oh masih ada. Enggak, potensi lainnya masih ada. Oh masih maksudnya. Orang tua gue. Wah bukan. Parah. Jadi kacau ya. Maksud gue potensi lain. Ada lagi tidur. Mau ngomong. Potensi ada, masih ada potensi lain lah. Orang punya potensi lain. Dan nyokap gue bisa lihat potensi gue kan. 18 tahun lah hidup sama gue. Ya even gak sepenuhnya orang tua benar juga. Ya sebenarnya 50% tahu lah orang tua mengenai hidup kita. Tapi ya kuncinya hari itu komunikasi sih. Ya nyokap gue bilang apa, guanya bilang apa, kemauannya, ekspektasinya apa, kita sama-sama lempar. Sampai akhirnya udah gue dealing aja dengan hal yang iya sih, gue bisa kok di kuliah gue. Gue kan di manajemen nih pas lagi kuliah. Ya udah, gue jalanin aja. Tapi kan, ya gue udah izin ke nyokap gue. Gue tahu dunia kuliah itu nggak cuma melulu tentang belajar kan ya. Jadi gue bisa ngambil apapun kok ketika gue kuliah. Kayak hobi gue, ngasih gue, selain jurusan gue gitu. Gitu sih. Iya. Jadi lo tetap memutuskan, ya udah gue gak apa-apa jurusannya gak sesuai yang lo mau, tapi karena lo tahu juga itu lo bisa ngelakuin di jurusan itu, right? Yes. Karena nyokap lo bisa melihat potensi lo di jurusan itu. Yes. Oke, nah tapi ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman kita. Kalau misalnya ini jurusannya udah gak sesuai yang kita mau, sesuai yang kita mampu, menurut kalian nih, ini tuh better kita stop aja atau tetap jalanin aja si kuliahnya? Kalau soal jalanin atau enggaknya mah, I think jalanin ya, karena gue ngalamin banget yang kayak gitu.
Jadi waktu itu Lu jurusan apa sih, Cak? bisnis dan sama kayak Ko Gidi sebelumnya mau musik tuh, cuman nggak dikasih jalan sama orang tua, harus stay di domisili sekarang. Ya udah mau gimana lagi, masuk bisnis. And then pengen tuh yang ngerasa nyerah, pengen berhenti. Dan Unpar lagi pertanyaannya ya. itu kan, Sebut merah. Iya. Iya. Sebut merah. masuknya gampang, keluarnya susah, itu kan. Itu, nah Fix check. waktu itu Kurang Bayarnya penting kali susah keluar. doain makanya guys. Bayarnya mahal, fasilitasnya biasa aja. Soalnya mereka sibuk mendanai yang lain gitu. Guys, ini nggak apa-apa. Apa dong? Walah. Podcast komedi guys. Aduh. Kita bercanda Oke, balik doang. lagi ke yang tadi lah ya. Balik lagi tuh ke pertanyaannya, kira-kira mending dilanjutin atau enggak? Buat gue sih lanjutin aja ya, karena saat itu gue cerita juga ke orang-orang terdekat dan mereka bilang mungkin emang bukan lu tempatnya di sini, Ca. Cuman kan banyak orang juga bilang kalau mungkin lu kerjanya di sini nih, tapi lu bisa lanjutin mimpi lu setelah lu lulus nanti gitu, misalnya kayak gitu. Jadi buat gua hari ini lakuin aja lah yang terbaik yang kalian bisa. Tuhan, misalnya apa namanya? Kita udah dikasih Tuhan kesempatan buat kuliah gitu. Jadi kenapa enggak kita finish dengan baik gitu. Ya, Jadi betul. even gue susah banget guys pengen berhenti waktu itu di semester 2-3 gue udah nyadarnya. Oh lama banget ya lu apa semester 2-3 ya? Sampai sekarang masih. Semester 2 dan semester 3 maksudnya. Swasta tadi. Gue pikir banyak banget sampai 2-3. Sebel banget. Oke, Itu Pokoknya udah tapi gimana Gitu. cara lo bisa bertahan, Cak, di saat-saat tersulit? Apa yang lo lakukan at that time? yang pasti mengempower diri sendiri, kayak lu bisa, Ca, gitu. Even berat bisa, terus pastinya minta dukungan orang-orang ya, kayak doain, gue bisa beresin gitu-gitu. Dan gue juga harus punya keinginan untuk belajar gitu, untuk Yes. lakuin yang terbaik, dapat tugas kayaknya dan gue nggak ngerti pisan ini, tapi karena gue tahu gue tuh harus selesaiin ini dengan baik, ya mau nggak mau gue belajar gitu sih. Yang penting ada keinginan dari diri sendiri untuk lakuin yang terbaik buat hidup lo gitu. Kalau menurut gue ya guys ya, kalau lu merasa diri lu salah jurusan, menurut gue lu akan rugi 2 kali kalau lu berhenti. Pertama nih, lu kalau misalnya lu salah jurusan dan nggak lu kelarin, pertama mimpi lu udah nggak kecapai di awal, terus sekarang lu bunuh satu-satunya jalan hidup lu, ya kayak bego banget lu kalau berhenti. Bener banget. Bego banget lu kalau berhenti, jadi rugi 2 kali. Kalau misalnya lu udah ngerasa salah jurusan, buru-buru kelarin. Bener. Udah itu aja, lu buru-buru kelarin, dan menurut gue itu jalan lo nih setidaknya kebuka 1 lah. Iya, the only way. Iya, Jalan terbaik ya itu ya, kelarin jalan secepatnya. terbaik kayak gitu, kelarin secepatnya. Iya, that's true. Setuju. Tapi kalau gue ada tips terakhir, Bang. Kalau misalnya lo udah salah jurusan, terus nilai lo turun semua, ya Hamilin anak orang. Atau apa? Atau hamilin dosen. Itu mah nama masalah hidup.